Shalom, puji Tuhan. Tetap semangat, kita terus jalani hari-hari kita dengan selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengarahkan diri kepada Tuhan, selalu bersandar kepada Dia. Kita tetap berdoa dan mendengar firman Tuhan sebagai terang hidup kita, karena firman adalah kehidupan yang mampu mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang dikehendaki oleh Dia sendiri. Karena itu kita masih tetap belajar dengan gereja di Pergamus yang dipuji karena mereka tidak menyangkal iman, tidak menyangkal nama Tuhan walaupun dalam keadaan yang ditekan. Karena itu pembelajaran ini Bapak Ibu penting. Saya pikir menseimbangkan khotbah-khotbah atau renungan-renungan yang hanya sebatas berkat, karena mempercayai Tuhan itu adalah anugerah. Dan ketika kita percaya Tuhan, Filipi 1 ayat 29, bahwa kita dianugerahkan bukan hanya percaya tapi juga bisa menderita. Jadi biarlah kita memiliki pandangan bahwa mati syahid, menderita karena nama Tuhan, teraniaya, dianiaya karena berita Injil, karena Injil itu adalah sebuah kebahagiaan. Karena itu mari kita lihat sebentar dari Matius pasal 3 ayat 11-12. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi itu sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan pengumpulan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yohanes ketika peristiwanya Yesus akan dibaptis, dan dia mengatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kepadaku, maksudnya Yesus, ini lebih berkuasa. Yesus lebih berkuasa daripada Yohanes, dan membuka kasutnya pun aku tidak layak. Dan Yesus inilah yang dia katakan ini akan membaptis. Yesuslah yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Lain kali kita belajar tentang baptisan Roh Kudus, tapi ini kita coba lihat ada satu baptisan yang mungkin juga jarang juga dikhotbahkan, yaitu Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yesus akan membaptis kita juga dengan api. Dalam Lukas 12 ayat 49-53, dia bilang, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Maksud daripada ayat ini tentu bukan bahwa Yesus datang membawa kekacauan sehingga terjadi pertentangan, keributan dalam rumah. Karena kedamaian adalah ciri daripada Roh Kudus, ciri daripada Yesus, bahwa Dia datang untuk memberi damai. Dalam konteks ini itu berbeda dengan apa yang saudara selama ini mungkin dengar. Jadi maksud ayat ini bukan itu, tetapi bahwa orang Kristen akan dibaptis bukan hanya dengan Roh Kudus, tetapi orang Kristen akan dibaptis juga dengan api. Api ini bicara tentang penderitaan karena nama Tuhan. Api ini adalah konsekuensi ketika Bapak Ibu kita mengikut Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berjalan mengiring Dia, jalannya itu saudara harus tahu, jalannya bukanlah jalan yang lebar, tapi jalannya adalah jalan yang tidak populer, jalan yang tidak terkenal, jalan yang sulit, susah, sempit dia. Tapi saudara harus lihat ujungnya adalah kehidupan. Jalan dunia ini, jalan yang lebar, saudaraku, banyak digemari. Orang suka, nggak suka jalan yang kecil. Semua mau jalan tol, jalan pintas, nggak mau proses. Tapi ujungnya kematian. Baptisan api, Yohanes berkata bahwa Dia akan baptis kita bukan hanya dengan Roh Kudus. Kita bukan hanya mengalami baptisan air, tapi kita juga mengalami baptisan api. Dan baptisan api maksudnya adalah cerita tentang sebuah proses pemurnian, supaya kita menjadi orang Kristen yang semakin murni. Jalan orang benar itu seperti sinar matahari, makin hari makin bercahaya, sampai rembang tengah hari, sampai sinar yang sempurna. Makanya di Matius 3 tadi, bahwa
Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi ketika kita percaya Tuhan, dalam hidup kita ada hal-hal yang terus perlu dibereskan dengan api. Karena iman kita itu seperti emas. Emas itu tidak ada jalan lain untuk membersihkannya, untuk memurnikannya kecuali pakai api. Karena kemurnian sebuah emas itu hanya bisa tercapai lewat api. Perlu dibakar. Makanya aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan. Dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Jadi dia melemparkan api. Dan dia berharap kebenaran itu betul-betul membersihkan hidup kita. Dan ketika kita berjalan dalam kebenaran, disitulah saudara orang-orang yang mencintai dunia. Karena dunia tidak mengenal Allah, dia akan membenci saudara. Dia nggak akan suka. Makanya orang benar itu seperti kayak duri di tengah-tengah orang fasik, di tengah-tengah hidup duniawi ini. Kita menjadi seperti kayak apa ya, ganjalan. Kita menjadi persoalan. Coba kalau di bangsa kita ini dengan sistem pemerintahan yang korup, ketika saudara berpikir benar, berjalan benar, mengikuti ajaran Tuhan yang mengajari kita, apa yang terjadi? Saudara dianggap jadi batu sandungan. Saudara akan disingkirkan dan itulah penderitaan. Tetapi di sini yang saya harapkan Bapak Ibu kita bisa memahami. Berbahagialah orang yang karena kebenaran, karena firman Tuhan dianiaya, menderita. Dan saudara nggak perlu takut karena doa Yesus adalah dia tidak meminta Bapa mengambil kita dari dunia, tetapi meminta Bapa untuk melindungi, menjagai. Jadi di tengah situasi yang tidak baik sekalipun, makanya ketika ada orang percaya sama Tuhan, dia bisa dikejar-kejar, mau dibunuh, terjadi pertentangan. Nah, disinilah proses baptisan api atau api itu menyala. Dan Yesus berharap kita siap dimurnikan semurni-murninya sampai hidup kita sebagai orang benar. Cahayanya sampai rembang tengah hari, sinar matahari yang paling sempurna, yaitu jam 12 siang. Bersinar-sinar, disitulah fungsi kita. Makanya sebelum kita lebih jauh menjadi berkat, kita harus ada proses-proses. Makanya nikmatilah proses Tuhan dalam kehidupan ini. Karena konsekuensi daripada ikut Tuhan adalah saudara tidak akan pernah nyaman. Karena dunia bukan asal kita. Kita hanya numpang di dunia ini. Asal kita adalah kita dilahirkan dari kerajaan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.